Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Petani Mula. Kali ini kita akan membahas masalah naungan atau pelindung di kebun kopi. Apakah hal ini perlu kita lakukan atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita sangat berhati-hati sekali karena ini berkaitan dengan kondisi tanaman tersebut, apakah perlu kita beri naungan atau tidak. Jadi hal ini sangat kondisional sekali. Jadi begini, bila kita merawat kopi semenjak kecil itu dengan maksimal, pertumbuhannya bagus, pohonnya vigor, rimbun, maka kita tidak perlu memakai naungan. Namun apabila pertumbuhan kopi kita itu pada saat masih kecil, pertumbuhannya tidak bagus atau biasa disebut merana, pokoknya kurus, daunnya sedikit, biasanya itu daunnya akan menguning bila terkena sinar matahari. Kopi-kopi yang seperti itu sangat perlu sekali diberi naungan. Bila tidak diberi naungan, lama-kelamaan kopi itu akan mati. Jadi menurut saya naungan itu bila kopi kita pertumbuhannya normal, sehat, rimbun, dengan sendirinya daun-daun kopi itu akan menaungi tubuhnya sendiri. Jadi tidak perlu kita menggunakan naungan. Sedangkan kopi yang tidak sehat perlu naungan karena kondisinya lemah. Jadi apakah kelebihan dan kekurangan pakai naungan? Naungan biasanya memakai pohon yang agak besar. Jadi secara otomatis dia akan bersaing dengan kopi kita. Kalau dilihat dari ukuran, kopi kita pasti pohonnya lebih pendek dan lebih kecil. Jelas di dalam persaingan akan kalah dengan pohon yang besar. Jadi bila kita memakai naungan, resikonya kita akan membagi nutrisi dengan naungan. Bila kita tidak memberikan nutrisi yang lengkap, yang cukup, maka pertumbuhan kopi kita tidak akan bagus. Ini kita ambil contoh, ini pohon jengkol ini secara tidak sengaja tumbuh di kebun saya. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana kopi di sekitar pohon jengkol ini. Ini. Sedangkan yang perakaran jengkol belum sampai, ini. Bisa dilihat di sini kopinya bagus. Sedangkan yang dekat dengan pohon naungan atau pohon jengkol ini sudah terlihat merana. Itu yang jauh dari naungan. Jadi melalui logika serta apa yang terjadi di lapangan, sebaiknya kita tidak perlu untuk menanam atau memberi naungan pada kebun kopi kita. Bila
naungan ini kita berikan pada kopi yang sudah produksi kopi kita tidak bisa maksimal. Ini gugusnya itu jarang. Biasanya walaupun bulat itu jaraknya itu 2 kali lipat dari kopi yang terkena sinar matahari penuh. Jadi naungan pada kebun kopi itu menurut saya nggak perlu. Cuma yang kita kejar pertumbuhan kopi kita harus bagus, agar nanti pada saat kemarau seperti saat ini dia dapat menaungi dirinya sendiri. Seperti kopi ini, untuk kondisi kemarau, bila kopi kita tidak punya naungan, sebaiknya jangan dilepas daun-daun yang ada di pohon. Biarkan dulu. Seperti ini. Jangan dilepas dulu. Ini sebagai naungan pada saat dia masih kecil. Ini pada saat matahari terik, dia masih ada yang menutupin. Walaupun kemarau sedang ekstrim, kopi kita tetap tumbuh. Oke, demikianlah bahasan kita mengenai naungan pada perkebunan kopi. Untuk keputusan memakai naungan atau tidak, saya kembalikan lagi kepada kalian. Apakah perlu melihat kondisi kopi kita atau tidak perlu. Terima kasih sudah menonton video ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.